Saya PPATK, saya akan menyita istri yang sudah 3 bulan ini dianggurin suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dagelan baru. Sekarang ini rakyat Indonesia sudah frustrasi dengan pemerintahan Prabowo karena semuanya dipajakin, semuanya disita dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya mereka, para rakyat yang sudah kesulitan ekonomi ini, ya akhirnya menertawakan dirinya sendiri. Ya, dengan membuat dagelan-dagelan baru yang merujuk pada pernyataan-pernyataan menteri, ya. Yang sekarang ini sedang heboh itu ada 2 menteri. Pertama adalah Sri Mulyani yang digambarkan sebagai vampir, bahkan lebih kejam daripada vampir, karena vampir itu hanya menggigit satu orang saja, kalau ini seluruh rakyat. Yang kedua adalah Nusron Wahid, ya, karena entah karena inovasinya atau karena perintah atasannya dan lain sebagainya, ya, mengembangkan gagasan untuk menyita tanah warisan dan lain sebagainya kalau nganggur, ya, 2 tahun atau apa gitu kalau warisan itu. Nah, ada juga pejabat, ya, PPATK itu juga mau ngeblok kalau ada rekening nganggur 3 bulan, dan kabarnya jumlahnya ratusan juta rekening yang diblokir. Nah, disinilah kemudian rakyat yang sudah frustrasi dengan pemerintahan Prabowo. Sebetulnya kalau berbicara pemerintahan Prabowo, ini sebetulnya adalah residu, ya, sampah yang ditinggalkan oleh pemerintahan Jokowi. Jokowi yang membuat hancur-hancuran negara seperti ini, ya, dan Prabowo lah yang akhirnya menanggung semuanya. Seperti itu. Cuma orang melihatnya karena pada masa Jokowi tidak serusak ini, yang disalahkan adalah Prabowo. Dan konyolnya, Prabowo menganggap bahwa dirinya itu adalah anak buahnya Jokowi, muridnya Jokowi dalam politik, ya, dan diterapkan dalam menyerap aspirasi dari para termul sehingga menjadi menteri-menterinya Prabowo. Jadi tidak salah rakyat ini kemudian menuding bahwa baru 9 bulan Prabowo menjadi presiden, tapi tingkat kehancurannya seperti ini. Ya, kayak begitulah, ya. Nah, seperti itu pemirsa. Nah, dagelan-dagelan ini saya coba melihat 1-2, ternyata banyak, ya. Itu ada petugas datang, ya, menanyakan kepada ibu-ibu, ya. Kemudian ditanya suaminya, kemana suaminya? Sedang merantau, Pak. Sudah berapa lama? Sudah 1 tahun, Pak. Oh, berarti sudah lewat 3 bulan, sudah lewat 6 bulan. Kalau gitu ibu disita, ikut saya, ikut jadi negara, ya. Dan suaminya, silakan aja ambil semua, Pak. Menggambarkan bagaimana kacaunya rumah tangga ini karena suami juga tidak punya duit, ya. Karena suami nggak punya duit, istri ngomel-ngomel, ya. Daripada diomelin istri, lebih baik istrinya dibawa oleh negara aja, disita. Tapi ada juga, ya, kemudian anekdot ini agak bagus anekdotnya. Jadi kalau tabungan tidak dipakai 3 bulan, disita oleh negara. Kalau utang nunggak tidak bisa bayar 3 bulan, kredit dan lain sebagainya, diharapkan disita negara utangnya. Jadi yang bayar itu adalah negara. Kalau seperti itu, enak kita. Jadi pemirsa, ini bentuk frustrasi, tetapi akhirnya diolah menjadi hiburan, karena frustrasi juga mengharapkan Prabowo, menteri-menterinya juga nggak bisa, nggak mampu menyelesaikan masalah, ya, semuanya jalan buntu, pengangguran semakin merajalela, tidak ada CPNS untuk tahun ini, adanya adalah PKKK apa gimana, P3K, dan pada akhirnya semua, ya, janji-janji Prabowo Gibran yang katanya membuka lapangan pekerjaan 16 juta itu, ya jangankan ngomong sekarang, ya. Kalau kita melihat Gibran ini kan seperti orang bingung, ya, apa yang mau diomongkan aja
sudah susah seperti itu, dan inilah pada akhirnya yang terjadi. Sampai kapan situasi ini akan berlangsung? Ya, sampai ada perbaikan dari Prabowo. Kalau Prabowo tidak bisa memperbaiki, ya, malah menekan terus, mencekik rakyat dengan berbagai pajak baru untuk menutupi APBN, ya mungkin ya sekarang ini akan seperti terjadi di Kabupaten Pati, ya, bupati arogan terlibat saweran dengan biduan-biduan gitu kan, kemudian mengundang biduan di tempat yang pendopo dengan goyangan yang itu, juga penipuan dan korupsi gayanya setengah mati, nantang pada rakyatnya. Apakah Prabowo akan seperti itu? Ya kita tunggu saja, ya. Kalau semuanya tidak terkendali kan, biarkan rakyat menemukan jalannya sendiri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.